Masih di News Pagi bersama saya Galuh Pandu dan Cikal Mutazam pemirsa. Demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Ya, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin 17 Juni 2024. Keputusan ini berdasarkan sidang isbat dengan pendekatan dua metode dari 114 titik pemantauan hilal di Indonesia. Berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabim tersebut, serta adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi. Dan insya Allah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat merayakan Hari Raya Idul Adha. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ratusan jemaah calon haji asal Cimahi, Jawa Barat diberangkatkan ke embarkasi sebelum diterbangkan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Pemberangkatan jemaah disambut isak tangis dan haru keluarga para calon jemaah haji. Isak tangis dan haru keluarga pecah saat mengiringi keberangkatan ratusan jemaah haji gelombang kedua asal Cimahi. Sebelum menaiki bus rombongan, para calon jemaah haji dihampiri anggota keluarga untuk berpamitan. Keluarga dan kerabat turut mendoakan keberkatan calon jemaah haji di tahun ini. Rasa bahagia dirasakan salah satu calon jemaah haji karena bisa menunaikan rukun Islam kelima ini setelah 11 tahun menunggu menjalankan ibadah haji. Sangat terharu, sangat bahagia sekali. Penantian berapa lama Pak? 11 tahun. 11 tahun. Ya. Akhirnya bisa berangkat. Akhirnya bisa berangkat. Berangkat sama siapa Pak? Sama istri, sama itu adik. Sama adik. Ya. Bapak jamaah dari Jamaah Takwa. Cimahi ya Pak? Cimahi. Sebanyak 634 calon jemaah haji asal kota Cimahi diberangkatkan pada 2 gelombang. Pada gelombang pertama, kloter 30, sebanyak 432 calon jemaah haji diberangkatkan, serta gelombang kedua, kloter 58, sebanyak 202 calon jemaah haji telah diberangkatkan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga negara Indonesia ditahan di Madinah, Arab Saudi karena menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Video amatir saat jemaah ditahan pun viral di media sosial. Sebanyak 37 jamaah asal Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap penegak hukum Arab Saudi karena tertangkap berhaji tanpa visa haji pada Sabtu 1 Juni. Menurut keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, jemaah yang ditangkap mengaku dijanjikan oleh WNI di Mekah untuk mendapatkan izin berhaji. Masing-masing orang pun membayar 4.600 real atau hampir 20 juta rupiah. 34 orang diantaranya telah dibebaskan dan dipulangkan pada Senin 3 Juni. Sementara 3 orang lainnya yang diduga sebagai koordinator masih menjalani proses hukum di Kejaksaan di Madinah. Pemirsa, pemerintah menerapkan skema mundur guna mengantisipasi kepadatan jemaah haji di Musdalifah, di mana nantinya jemaah haji akan melintas dan berhenti sebentar bagi jemaah berisiko tinggi, lansia, disabilitas, dan pendamping dari Arafah ke Mina. Skema mundur merupakan ikhtiar pemerintah Indonesia menjaga keselamatan jiwa dan kemaslahatan jemaah haji atas kepadatan di tengah terbatasnya area Musdalifah. Dikarenakan Mina jadi tidak lagi ditempati jemaah Indonesia, terdapat pembangunan toilet seluas 20.000 meter persegi dan setiap jemaah hanya mendapatkan tempat sekian atau sekitar 0,29 meter persegi.
Pemerintah memperkirakan ada 55.000 jemaah haji yang akan mengikuti skema murur. Ada 4 kriteria yang akan mengikuti murur, yaitu berisiko tinggi atau RISTI, secara medis, lansia, disabilitas, dan para pendamping jemaah RISTI lansia serta disabilitas. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU, Muhammadiyah, dan Persis, skema murur yang diterapkan Kementerian Agama di Musdalifah hukumnya sah. Pemirsa, khutbah Jumat di Masjid Nabawi diterjemahkan ke dalam 10 bahasa dunia, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Lantas siapa sosok di balik birik penerjemah untuk bahasa Indonesia? Berikut kami hadirkan informasinya. Bagi para jemaah haji tahun ini, tentunya akan mendengar khutbah Jumat di Masjid Nabawi dengan bahasa Arab. Namun terdapat penerjemah dalam 10 bahasa lainnya, termasuk bahasa Indonesia. Ialah Zakwan Aish Fajar Asyari, pria yang merupakan mahasiswa Indonesia kuliah S2 jurusan Ilmu Hadis di Universitas Islam Madinah ini, bekerja sebagai penerjemah khutbah bahasa Indonesia. Jadi untuk tantangan terberat menurut saya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan khotib itu secara tepat, baik dalam terjemah ataupun dalam hal lain ya. Jadi tidak hanya dalam kita menerjemahkan teksnya saja, tapi ketika menyampaikan kita juga bisa mengikuti bagaimana khotib itu menyampaikan khutbah. Dan ini juga butuh latihan yang berulang, tidak hanya 1 atau 2 kali saja, harus sering diasah, harus sering latihan agar bisa menjadi seorang penerjemah yang baik dan handal tentunya. Program translator khutbah Jumat sudah berlangsung selama 10 tahun. Namun untuk bahasa Indonesia baru dimulai 7 tahun lalu. Suka duka pun dialami Zakwan sejak bekerja menjadi penerjemah. Dan karena bahasa Arab itu juga bahasa yang sangat kaya, kadang kita penerjemah itu agak bingung. Karena mungkin satu kata dalam bahasa Indonesia di dalam bahasa Arab itu bisa berarti dalam banyak kata, dan itu sering terjadi pengulangan seperti itu. Nah, di situ kita dituntut untuk bisa mencari sinonim atau padanan dari kata tersebut. Selain menerjemahkan saat khutbah Jumat, Zakwan juga menerjemahkan khutbah saat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istiqo atau doa meminta hujan. Ia juga diminta menerjemahkan buklet dan pengumuman yang ada di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan.